Dukung kami, Domu Kuliah, dengan cara subscribe channel kami, bunyikan tanda loncengnya, like video kami, share ke teman-teman Anda, dan tinggalkan komentar. Terima kasih. Baik, langsung saja. Ini pengertian dari pemberdayaan. Apa sebenarnya arti pemberdayaan itu, kan gitu ya. Nah, pemberdayaan itu berasal dari kata daya, yang mendapat awalan ber, dan menjadi kata berdaya yang berarti memiliki atau mempunyai daya. Daya di situ artinya kekuatan. Ya, berdaya itu memiliki kekuatan. Maksudnya di sini berarti memampukan atau membuat kita atau membuat orang lain atau membuat siapapun mampu dan bisa memiliki kekuatan. Nah, kalau pemberdayaan itu membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pahami dulu kalau pemberdayaan itu artinya membuat sesuatu itu atau membuat seseorang itu atau membuat sekelompok tertentu itu menjadi memiliki yang namanya daya atau kekuatan. Yang artinya sebelumnya mereka tidak memiliki kekuatan, berarti kan gitu. Ya, berarti ada proses di sana. Dari yang tidak berkekuatan menjadi berkekuatan. Dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Nah, kemudian pemberdayaan itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu empowerment, yang bisa diartikan sebagai pemberkuasaan atau pemberian atau peningkatan kekuasaan. Tadi hanya daya atau kekuatan, sekarang sudah masuk dia ke kekuasaan. Pemberian atau peningkatan. Kembali ke yang saya jelaskan tadi, orang-orang yang belum berkuasa atau pihak-pihak yang belum berkuasa diberikan atau ditingkatkan kekuasaannya, powernya. Ya, itu dia pemberdayaan itu ya. Nah, pemberdayaan sebagai terjemahan dari empowerment mengandung dua pengertian. Yang pertama, to give ability or enable to, yang artinya memberi kecakapan atau kemampuan atau memungkinkan. Ya. To give power of authority, yang artinya memberi kekuasaan. Artinya gini, ini adalah proses dan hasil. To give ability itu adalah prosesnya, to give power itu adalah memberi bulat-bulat, memberi kekuasaan penuh, itu adalah hasil. Karena ada yang dikatakan pemberdayaan ini sebenarnya bisa berupa proses, juga bisa berupa hasil. Yang tidak punya kemungkinan jadi mungkin ya dengan adanya pemberdayaan itu. Atau memberi kekuasaan yang tadinya powerless atau nggak punya kuasa apapun, nggak punya kekuatan apapun, akhirnya bisa punya kuasa tertentu. Kan gitu. Itu artinya, itulah pemberdayaan itu ya. Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan terlepas dari keinginan dan minat mereka. Itu menurut Edi Soeharto ya. Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis, mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi tersebut. Itu menurut Suhendra. Nah, pemberdayaan adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung. Empowerment aims to increase the power of disadvantage. Yang artinya di sini ditujukan, memang program pemberdayaan ini selalu ditujukan kepada yang kurang mampu, kurang beruntung, kurang bisa, kurang punya kekuatan, dibuat menjadi berkekuatan, dibuat menjadi beruntung, dibuat menjadi mampu. Itu aja tujuannya dulu. Ini agak panjang, ini menurut Muhammad Ali Aziz ya. Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus atau breakdown dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar,
Proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek yang baru. Sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antara subjek dengan subjek lain. Kemudian pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Dan kemudian menurut Parson, pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Nah, kalau di sini si Parson lebih mengutamakan akan adanya saling mempengaruhi yang terjadi, ya. Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, dan mampu hidup mandiri. Pemberdayaan menekankan bahwa orang yang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Dukung kami, Domu Kuliah, dengan cara subscribe channel kami, bunyikan tanda loncengnya, like video kami, share ke teman-teman Anda, dan tinggalkan komentar. Terima kasih.